Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan membahas tentang transformasi dari beberapa atribut yang saya cantumkan di sini ke dalam bentuk tabel. Bagaimana transformasinya? Ayo kita langsung belajar bersama-sama di materi kali ini. Oke, sebelum kita ke bagaimana caranya mengubah dari bentuk RD ke tabel, ini ada beberapa aturan umum yang perlu kalian ingat untuk mengubah dari bentuk ERD ke dalam tabel. Yang pertama, setiap himpunan entitas ini menjadi sebuah tabel. Kalau kalian punya ERD seperti ini ada relasinya dan ada entitas. Saya contohkan seperti ini saja ya. Kira-kira Nah, ada relasi dan ada entitas. Di sini ada 3 entitas 1, entitas 2, entitas 3. Jadi setiap entitas ini akan menjadi sebuah tabel. Kalau ada 3 entitas di sini berarti nanti akan ada 3 tabel yang terbentuk dari masing-masing entitas tersebut, ya. Setiap atribut akan menjadi kolom di tabel. Misalnya entitas 1 mempunyai 3 atribut. Berarti nanti pada tabel entitas 1, tabel 1 itu akan terdiri dari 3 kolom. Kolom 1 ini sama dengan atribut yang ini, atau biasanya primary key itu ada di kolom 1. Setelah itu ini sama dengan atribut yang kedua, dan ini sama dengan atribut yang ketiga. Untuk penempatan urutan atribut itu biasanya yang paling awal itu adalah primary key, sisanya terserah kalian bagaimana menentukan urutannya ya. Itu bebas. Setelahnya ada entitas yang kedua, misalnya entitas yang kedua ini hanya punya 2 atribut, berarti ada satu tabel untuk entitas 2 dengan hanya 2 kolom saja. Tentunya ini sesuai dengan jumlah atributnya ya. Entitas 3 misalnya juga punya 3 atribut, berarti di sini ada satu tabel dengan 3 kolom yang bersesuaian ini untuk entitas yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Selainnya, kardinalitas dari relasi akan menentukan tabel yang terbentuk. Ingat lagi, kardinalitas itu misalnya yang ini hubungannya adalah dari 1 ke 1, dan yang ini adalah dari 1 ke banyak. Nah, kardinalitas tersebut juga akan menentukan isi dari tabel yang terbentuk dan juga apakah ada tabel tambahan yang terbentuk atau tidak. Nah, sampai di sini kalian ingat dulu ketiga aturan yang ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu kapan dia akan ada tabel baru atau kapan atributnya itu akan bertambah ya. Oke, transformasi umum yang akan saya jelaskan di beberapa video yang akan saya upload itu yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Nah, itu akan saya jelaskan di video kali ini. Dan di beberapa video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mentransformasi relasi dengan derajat relasi 1 ke 1, 1 ke n sampai banyak ke banyak. Jadi di video ini saya akan hanya menjelaskan yang ini saja ya. Setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Oke, misalnya di ERD kalian ada entitas mahasiswa seperti ini dengan atribut ada 1, 2, 3, 4 atribut dengan primary key adalah NIM. Nanti suatu entitas mahasiswa ini akan menjadi tabel mahasiswa, satu tabel ya, dengan biasanya primary key itu kita taruh di paling depan, setelah itu terserah yang mana. Mungkin tergantung juga dengan kepentingan informasinya ya. Nama mahasiswa itu lebih penting daripada lebih melambangkan data tersebut daripada alamatnya ataupun tanggal lahirnya. Jadi
silakan diatur sesuai dengan kepentingan kalian masing-masing ya. Jadi satu entitas mahasiswa ini ada 4 atribut, nanti tabel yang terbentuk adalah satu tabel dengan 4 kolom. Selanjutnya misalnya ada entitas mata kuliah. Mata kuliah ini juga ada 4 atribut, berarti satu entitas ini akan menjadi satu tabel. Satu tabel mata kuliah, atributnya itu pasti sesuai dengan atau nama-nama dari kolomnya itu pasti sesuai dengan apa yang sudah kita rancang di TRD. Ada nama mata kuliahnya, terus ada SKS-nya, dan ada semesternya. Oke, jadi satu atribut akan menjadi satu kolom yang berbeda. Oke, contoh lain lagi. Kalau atribut turunan bagaimana? Kalau yang tadi kan atributnya biasa semua ya. Oke, kalau atribut turunan gimana jadinya? Oke, atribut turunan contohnya adalah ini. Atribut turunan dilambangkan dengan garis atribut yang putus-putus. Atribut turunan itu adalah atribut yang nilainya bisa kita kalkulasikan dari nilai atribut lain. Masa bakti di sini contohnya adalah bisa kita kalkulasikan dari tanggal dosen tersebut mulai kerja dikurangi dengan tanggal hari ini. Nah, misalnya di sini entitas dosen itu punya atribut turunan yaitu masa bakti. Kita buat jumlah atributnya sesuai dengan atribut yang ada di sini. Walaupun dia atribut turunan, dia akan mendapatkan satu kolom juga yang sama seperti atribut-atribut yang lainnya. Jadi di sini ada NIDN sebagai primary key, terus ada nama dosen, dapat satu kolom, tanggal mulai dapat satu kolom, dan atribut turunannya ini yaitu masa bakti juga akan mendapatkan satu kolom yang berbeda. Bagaimana dengan atribut bernilai banyak? Nah, ini agak tricky ya, atribut bernilai banyak ini. Misalnya, masih di entitas dosen punya beberapa atribut, primary key-nya adalah NIDN, terus ada nama dosen, ada tanggal mulai kerja, masa bakti yang berupa atribut turunan, dan ada nomor telepon yang bernilai banyak. Kenapa bisa bernilai banyak? Karena satu dosen bisa mempunyai lebih dari satu nomor telepon. Misalnya punya nomor WhatsApp, beda dengan nomor telepon mobilenya, dan juga ada telepon rumah juga ya. Jadi nomor telepon ini nilainya bisa lebih dari satu. Nah, bagaimana sebaiknya dibuat? Jadi kita akan pecah tabelnya. Ada yang namanya tabel dosen. Tabel dosen itu terdiri dari NIDN, nama dosen, tanggal mulai, dan juga atribut turunannya di sini masa bakti. Nah, setelah itu untuk atribut yang bernilai banyak, ini kita buatkan satu tabel lain, yaitu tabel nomor telepon. Tabel nomor telepon ini terdiri dari primary key dari tabel dosen dan juga nomor teleponnya. Contohnya, misalnya ada dosen dengan NIDN 011. Dia punya 2 nomor telepon. Nanti di dalam tabel akan seperti ini. NIDN 011, nomor teleponnya 021 berapa. Terus kalau ada dia punya mobile yang lain, ditulis lagi sekali NIDN-nya 011, misalnya 242 berapa gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana caranya kita menyiasati atribut yang bernilai banyak. Untuk atribut yang bernilai banyak ini hanya punya foreign key dari tabel dosen saja ya. Di sini nggak ada primary key-nya, jadi kombinasi dari NIDN dan nomor telepon itu adalah memang sudah unik ya. Jadi di sini NIDN-nya bisa diulang beberapa kali sesuai dengan berapa nomor telepon yang dimiliki oleh dosen tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan atribut komposit? Atribut komposit itu adalah atribut
yang bisa dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya di sini adalah atribut alamat ya. Masih di entitas dosen, misalnya dosen itu punya NIDN sebagai primary key, punya nama dan juga punya alamat. Alamat ini adalah atribut komposit. Atribut komposit ini bisa dibagi lagi alamatnya itu menjadi ada nama jalannya, kotanya di mana, masuk provinsi mana, kode posnya berapa, terus RT RW-nya berapa. Nah, untuk atribut komposit seperti ini kita tidak akan punya yang namanya kolom alamat. Ya, kita tidak akan punya yang namanya kolom alamat, langsung aja kolom-kolomnya itu berdasarkan bagian dari atribut komposit tersebut. Oke, jadi kita akan punya kolom apa? NIDN kita punya. Setelah itu kita akan punya kolom nama dosen. Setelah itu ada jalan, kota, provinsi, kode pos, dan RT RW. Yang alamat hasil gabungan dari atribut komposit tersebut kita tidak akan mempunyai kolom untuk itu. Jadi langsung yang spesial atau khusus-khusus di sini ya. Nah, nanti tabelnya akan menjadi seperti ini. Bagian yang ini akan melambangkan alamat. Oke, itu dia penjelasan bagaimana kita bisa melakukan transformasi dari bentuk ERD ke dalam tabel untuk beberapa jenis atribut. Nah, bagaimana dengan relasinya? Nah, untuk relasi satu ke satu akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Sampai bertemu.